Di sebuah balairung megah Majapahit, ketika para bangsawan masih sibuk mempertahankan wibawa, seorang pemuda dari kalangan bukan bangsawan berdiri tegap. Ia mengucapkan sebuah janji yang begitu dahsyat hingga membuat seluruh balai sunyi, dan sejarah Nusantara pun berubah selamanya. Sebelum kita masuk ke kisah yang membuat bulu kuduk berdiri ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah epik Nusantara lainnya. Angin sore Majapahit berhembus lembut, tetapi suasana di dalam keraton jauh dari tenang. Di balik tembok bata merah yang megah, kerajaan yang pernah disegani dari Jawa hingga seberang lautan itu kini rapuh, seakan tinggal menunggu satu guncangan kecil untuk runtuh. Pada masa pemerintahan Sri Jaya Negara, benih-benih perpecahan tumbuh liar. Para bangsawan saling mencurigai, pejabat istana sibuk memperluas kekuasaan pribadi, dan pemberontakan mulai muncul seperti bara-bara kecil yang tak dipadamkan. Di alun-alun, rakyat berbisik tentang ketidakadilan. Di pelosok desa, pajak makin berat. Di wilayah taklukan, kesetiaan goyah. Majapahit seperti kapal megah yang berlayar di lautan badai, namun nahkodanya terbelenggu oleh intrik sendiri. Di tengah pusaran kegelisahan itu, lahirlah sosok yang kelak menggoyahkan sejarah, Gajah Mada. Meski catatan sejarah berbeda-beda mengenai asalnya, sebagian menyebut ia putra rakyat biasa dari Bali. Sebagian lagi mengatakan ia lahir di desa terpencil di Jawa Timur. Yang jelas, ia bukan bangsawan, bukan keturunan darah biru, bukan seseorang yang dianggap layak menginjak balairung kerajaan. Namun sejak kecil, ia memiliki sesuatu yang membuatnya berbeda. Ketenangan yang tegas, kecerdasan yang tampak dari cara ia mengamati dunia, dan keberanian yang nyaris tak masuk akal. Ketika usianya tiba, ia bergabung sebagai prajurit muda. Di saat yang lain hanya mengejar pangkat, Gajah Mada mengejar pengabdian. Gerakannya cekatan, kepandaiannya membaca situasi membuat para komandannya tertegun. Ia tidak hanya bertarung dengan otot, tapi dengan otak. Tak lama kemudian, ia dipercaya menjadi anggota Bayangkara, pasukan paling elit yang bertugas melindungi raja. Disinilah kemahirannya tampak penuh. Ia mampu menebak serangan sebelum datang, membaca bahaya dalam keheningan, dan menjaga raja dengan kesetiaan yang tak pernah pudar. Namun di balik wajah tenangnya, ada sesuatu yang lebih besar telah tumbuh. Ambisi diam, sebuah mimpi yang belum berani ia ucapkan. Majapahit terus diguncang pemberontakan, dan situasi itu seperti memanggilnya. Ia melihat bahwa kerajaan dengan warisan Hayam Wuruk dan Raden Wijaya ini tidak boleh runtuh begitu saja, bukan di tangannya, bukan di masanya. Pada malam-malam sunyi, ketika yang lain tertidur, Gajah Mada menatap bintang-bintang yang menggantung tinggi di langit. Bintang yang juga disaksikan pulau-pulau lain yang terpisah lautan. Dalam hati kecilnya, terlintas satu gagasan yang tak pernah terpikirkan oleh prajurit manapun. Bagaimana jika semua pulau itu, semua tanah itu berada dalam satu naungan? Bagaimana jika Nusantara bersatu? Belum ada yang tahu, belum ada yang membayangkan. Bahkan Majapahit sendiri belum bermimpi sejauh itu. Tetapi dalam diri Gajah Mada, sebuah api sedang menyala. Api yang kelak akan membakar ketakutan, mengguncang kerajaan-kerajaan senusantara, dan mengubah sejarah menjadi legenda. Bab ini adalah awal dari semuanya. Awal dari seorang prajurit rakyat jelata yang perlahan naik, melawan badai, dan bersiap menantang takdir Majapahit yang mulai retak. Fajar Majapahit menyingsing dengan warna merah saga ketika sebuah peristiwa mengguncang keraton, pemberontakan Kuti.
Kabar itu menyebar seperti petir yang membelah langit. Kuti, seorang pejabat tinggi kerajaan, mengerahkan pasukan besar untuk merebut kekuasaan. Dalam sekejap, istana jatuh ke tangan para pemberontak. Para bangsawan panik, banyak yang bergegas melarikan diri, membawa harta dan pengikut, meninggalkan raja dalam bahaya. Tapi, di antara hiruk-pikuk itu, satu sosok tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Dengan pasukan Bayangkara yang semakin sedikit jumlahnya, ia menuntun Srijaya Negara keluar dari istana. Jalan-jalan gelap, lorong kecil, dan hutan lebat mereka lalui dengan napas tertahan. Setiap suara ranting patah bisa jadi akhir dari semuanya. Namun Gajah Mada memimpin dengan keberanian yang seakan tak mengenal kematian. "Selama aku masih bernapas," katanya lirih pada raja, "nyawa Paduka tidak akan jatuh ke tangan siapapun." Dalam persembunyiannya di Bedanjar, Gajah Mada menyusun strategi yang tak terpikirkan oleh pejabat manapun. Dengan kecermatan seorang ahli taktik, ia mengatur jalur logistik, mengumpulkan pasukan loyal, dan memperhitungkan titik lemah pemberontak. Tak ada satupun gerakan yang terbuang sia-sia. Ketika waktu yang tepat tiba, Gajah Mada melepaskan serangan balasan yang menghantam seperti badai besar. Kuti dan para pengikutnya tidak siap menghadapi kecerdikan seorang prajurit biasa yang kini memimpin bak seorang jenderal besar. Pemberontakan itu padam. Majapahit selamat, dan nama Gajah Mada yang sebelumnya hanya berbisik di kalangan prajurit, kini menggema di seluruh negeri. Keberhasilan itu membuatnya dipromosikan menjadi Patih Kahuripan, wilayah penting di Majapahit. Tak berhenti di situ, keberaniannya dalam menumpas beberapa pemberontakan lain membuatnya naik menjadi Patih Kediri, jabatan strategis yang membuatnya semakin dekat pada pusat pengambilan keputusan kerajaan. Dan di puncak perubahan itu, ketika Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi naik tahta, ia mengenali sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak pejabat. Gajah Mada bukan hanya prajurit. Ia bukan sekadar komandan. Ia adalah kekuatan yang akan menggerakkan Majapahit menuju masa depan. Ratu melihat mata yang selalu penuh perhitungan, suaranya tenang namun teguh, dan kecintaannya pada kerajaan yang tidak bergantung pada darah bangsawan. Ia pun mengambil keputusan yang akan mengubah jalannya sejarah. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkuhbumi, jabatan tertinggi di bawah sang ratu, menggantikan para bangsawan tua yang terbiasa hidup dalam kenyamanan istana. Ketika kabar pengangkatan itu diumumkan, balairung kerajaan penuh dengan bisik-bisik. Ada yang memuji kebijaksanaan ratu, ada yang iri, ada pula yang menahan amarah, merasa derajat bangsawan diinjak oleh seorang putra rakyat jelata. Namun Gajah Mada berdiri tegak. Angin yang masuk dari celah balairung seakan membawa aroma masa depan. Di balik sorot matanya, sebuah tekad mulai mengeras. Sesungguhnya, jabatan itu bukan tujuan, melainkan permulaan. Ia tahu Majapahit membutuhkan lebih dari pemimpin yang duduk di singgasana. Kerajaan ini membutuhkan mimpi besar dan seseorang yang berani menjadikannya nyata. Dalam hati Gajah Mada, api dari bab 1 kini menyala lebih terang. Ia siap mengucapkan sumpah yang akan mengguncang Nusantara. Hari itu, Balairung Agung Majapahit bersolek seperti hendak menyambut para dewa. Wangi dupa memenuhi udara, kain-kain merah keemasan tergantung dari tiang ke tiang, dan lantai batu mengilap seolah memantulkan masa depan yang belum tertulis. Para pejabat tinggi, bangsawan, prajurit, serta perwakilan daerah hadir dalam pakaian terbaik mereka.
Upacara pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapatih Amangkubumi dimulai. Namun suasana di Balairung tidak sepenuhnya damai. Ada ketegangan yang melingkari udara, sentuhan halus dari rasa tidak percaya, dari iri, dari ketegangan politik yang belum meleleh. Sebagian bangsawan berbisik dengan nada mencemooh, "Dia bukan keturunan raja. Bagaimana mungkin seorang rakyat jelata memegang kekuasaan sebesar itu? Majapahit bisa runtuh di tangannya." Bisikan itu seperti arus sungai bawah tanah, tak terlihat tapi deras. Namun Gajah Mada berdiri tegap, bak gunung batu yang tidak terpengaruh badai. Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi memberi isyarat dan seluruh Balairung mendadak sunyi. Gajah Mada melangkah maju. Langkahnya mantap, tak tergesa, namun berwibawa. Setiap langkah seperti memecah keraguan di udara. Di hadapan ratu, dengan cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela tinggi, wajah Gajah Mada terlihat jelas, tenang, keras, dan penuh api yang belum pernah dinyatakan. Ia berlutut, tapi suaranya ketika mulai berbicara justru membuat dada setiap orang bergetar. "Paduka Ratu," ujarnya, "jika kehendak Paduka agar hamba memikul amanah ini, maka ketahuilah, aku tidak akan menyia-nyiakannya." Ia berdiri perlahan, menatap seluruh Balairung. Mata itu, mata prajurit rakyat biasa, menembus dada setiap orang yang menatapnya. Lalu, tanpa diduga, ia mengucapkan kata-kata yang tidak ada dalam naskah upacara. Kata-kata yang akan mengubah sejarah. "Aku, Gajah Mada, bersumpah tidak akan menikmati palapa sebelum Nusantara ini bersatu." Balairung sunyi membeku. Tidak ada angin, tidak ada napas. Seakan seluruh dunia menahan diri untuk mendengarkan lanjutannya. Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Semuanya akan takluk dalam satu kesatuan Majapahit. Kata palapa yang bermakna kenikmatan, istirahat, atau kesenangan mendadak menjadi simbol pengorbanan total. Ia bersumpah tidak akan menyentuh kenikmatan hidup sebelum misinya selesai. Di antara para bangsawan, beberapa terlonjak kaget. Ada yang menahan tawa sinis, ada yang berbisik, "Mustahil! Dia gila! Mana mungkin satu manusia mampu menyatukan pulau-pulau sebesar itu?" Namun di sisi lain, sebagian prajurit muda dan rakyat yang hadir merasakan sesuatu mengalir di dada mereka. Getaran seperti listrik, panggilan seperti jendrang perang yang jauh di ufuk timur. Sumpah itu bukan sekadar kata, itu adalah keberanian mentah, tekad yang melampaui batas manusia. Ratu Tribuwana menatap Gajah Mada lama sekali. Di balik tatapan itu, terlihat sesuatu yang hanya dipahami oleh penguasa besar. Ia telah memilih orang yang tepat. Gajah Mada masih berdiri tegak, tak mundur meski sorot mata seluruh Balairung menusuk seperti 1000 panah. Bahkan, ketika senyuman sinis beberapa pejabat mencoba meruntuhkan tekadnya, ia tetap diam, kokoh. Sumpah itu menggema dalam Balairung seperti suara guntur. Sejak saat itu, dunia berubah arah. Bukan hanya Majapahit, bukan hanya Jawa, tapi seluruh Nusantara akan merasakan getarannya. Sumpah Palapa telah lahir, dan angin purba Nusantara pun menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Sumpah Palapa terucap, Majapahit tidak lagi sama. Pagi-pagi di Pelabuhan Tuban menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Kapal jung besar dengan layar putih menjulang dipenuhi persediaan, senjata, dan prajurit. Di Balairung Kerajaan, para pejabat berdebat panjang tentang arah kebijakan baru.
Sementara di daerah-daerah seberang laut, raja-raja kecil mulai mendengar kabar yang membuat mereka resah. Mahapatih Majapahit telah bersumpah menyatukan Nusantara. Nama Gajah Mada mengalir cepat seperti sungai banjir, dan gelombang pertama tak lama kemudian menghantam. Tumasik, pulau kecil di selat yang kini dikenal sebagai Singapura, adalah pusat perdagangan penting. Menguasainya berarti menguasai jalur rempah-rempah yang menghubungkan barat dan timur. Banyak yang mengira Majapahit akan menyerang langsung, tetapi Gajah Mada memilih cara lain, memutus suplai, bukan menyerang benteng. Ia memerintahkan kapal perang untuk menutup jalur laut, memblokade pelabuhan, dan memutus hubungan dagang Tumasik. Tanpa peperangan besar, ekonomi Tumasik runtuh. Raja mereka menyerah bukan karena kalah perang, tapi kalah strategi. Satu demi satu wilayah mulai melihat Majapahit bukan hanya sebagai kerajaan, tetapi sebagai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bali, dengan perangainya yang tangguh dan budaya perang yang kuat, tidak menyerah begitu saja. Pasukan Majapahit berhadapan dengan para kesatria Bali yang gagah berani. Namun, Gajah Mada membawa sesuatu yang lebih dari kekuatan. Ia membawa kesabaran. Daripada memaksa perang frontal, ia menggunakan diplomasi dengan para pendeta, pemimpin adat, dan bangsawan lokal. Ketika perang tak terelakkan, ia memerintahkan strategi mengepung, bukan menghancurkan. Bali akhirnya tunduk tanpa luluh menjadi tanah hangus. Lombok dan Dompo menyusul meski lebih banyak pertumpahan darah terjadi. Lautan timur Nusantara pun mulai merasakan bayang-bayang Majapahit merayap ke seluruh penjuru. Di barat, Pahang dan Palembang menjadi fokus ekspedisi berikutnya. Dua wilayah ini makmur, kaya, dan strategis. Namun, keduanya juga keras kepala, enggan tunduk pada kekuasaan Jawa. Gajah Mada tahu mereka bukan musuh kecil. Maka ia mengirimkan utusan, hadiah, dan persahabatan, dan secara diam-diam ia menempatkan mata-mata yang memetakan kelemahan internal. Ketika masa tepat tiba, serangan dilakukan dengan cepat, teratur, dan nyaris tanpa celah. Pasukan Majapahit maju seperti gelombang badai yang tak mungkin dihentikan. Pahang dan Palembang jatuh. Sumpah Palapa mulai terwujud satu demi satu. Berita kemenangan Majapahit menyebar cepat. Di pesisir Jawa Barat dan Sumatera, para raja kecil mulai mengadakan pertemuan rahasia. Mereka tahu angin besar sedang bertiup, dan angin itu membawa nama Mahapatih Gajah Mada. Ada yang memandangnya sebagai ancaman, ada yang menganggapnya sebagai masa depan, ada pula yang ingin membentuk aliansi untuk melawannya. Namun satu hal pasti, Majapahit telah memasuki masa keemasan, dan di balik semua itu, ada satu sosok yang tak pernah terlihat lelah, tak pernah tersenyum puas, tak pernah berhenti merancang, Gajah Mada. Ia bekerja seperti matahari, terbit untuk kerajaan, tenggelam dalam strategi, dan bangkit lagi keesokan harinya untuk mendorong Majapahit lebih jauh. Bagi Gajah Mada, semua ini bukan kemenangan. Ini hanyalah bagian dari perjalanan menuju impian yang lebih besar, Nusantara yang utuh, Sumpah Palapa yang sempurna. Namun di balik kejayaan yang membubung tinggi ini, bayang-bayang tragedi besar perlahan merayap menghampiri. Sebuah tragedi yang kelak dikenal sebagai peristiwa Bubat, yang akan menguji bukan hanya sumpah, tapi jiwa Gajah Mada sendiri. Gelombang penaklukan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada membuat kerajaan itu menjelma menjadi kekuatan terbesar di Nusantara. Dari barat hingga timur, dari Sumatera hingga Maluku, nama Majapahit bergema di pelabuhan-pelabuhan dan pusat-pusat dagang. Kapal-kapal jung besar berlayar seperti benteng terapung, membawa rempah, emas, kain, dan harapan baru. Namun ketika puncak kejayaan berada dalam genggaman, sejarah, seperti biasa, menyimpan satu ujian terakhir. Untuk menyempurnakan sumpahnya, Majapahit perlu menjalin hubungan dengan Kerajaan Sunda, salah satu kerajaan kuat
yang masih berdiri tegak tanpa tunduk. Untuk itu, diusulkanlah pernikahan antara Putri Dyah Pitaloka dari Sunda dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit muda yang cerdas dan bijak. Kerajaan Sunda datang ke lapangan Bubat dengan tujuan membawa persatuan, bukan peperangan. Namun, di sanalah retakan itu terjadi, retakan yang memecah kejayaan menjadi kepedihan. Gajah Mada, dengan pandangan politiknya yang keras, menganggap upacara pernikahan itu sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda sepenuhnya, bukan sekadar menjalin persaudaraan. Ia menuntut Sunda menyerahkan putrinya bukan sebagai calon permaisuri, tetapi sebagai bentuk pengakuan tunduk. Sebuah penghinaan bagi kerajaan yang bermartabat. Ketegangan memuncak. Kata-kata tak tersampaikan berubah menjadi kemarahan, dan darah akhirnya tertumpah di tanah Bubat. Para pembesar Sunda gugur. Putri Dyah Pitaloka memilih mati daripada menjadi lambang kehinaan. Majapahit menang secara militer, namun di hati banyak orang, termasuk Hayam Wuruk sendiri, itu adalah kekalahan moral yang tak terhapuskan. Setelah tragedi Bubat, aura Gajah Mada berubah. Ia masih disegani, masih dihormati, tapi tidak lagi dipuja tanpa syarat. Banyak pejabat mulai mempertanyakan keputusannya. Hubungan dengan sang raja menjadi renggang, terselubung oleh bayang-bayang penyesalan. Untuk pertama kalinya, tekad baja itu tampak retak oleh beban keputusan sendiri. Ia mundur dari pusat kekuasaan, menghabiskan hari-harinya di tanah pengasingan yang sunyi. Tidak ada lagi gegap gempita pasukan, tidak ada lagi sorak kemenangan. Hanya debu perjalanan dan suara angin yang mengingatkannya pada masa lalu. Namun jauh di dalam hati, Gajah Mada tahu, meski tak semua pulau tunduk sepenuhnya, Sumpah Palapanya telah berubah menjadi kenyataan sejarah yang tak bisa dibalikkan. Majapahit terus bertahan dalam kejayaannya, bukan hanya karena raja-raja bijak, tapi karena fondasi kokoh yang dibangun oleh Gajah Mada. Ia meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada wilayah dan kemenangan perang. Ia meninggalkan gagasan bahwa pulau-pulau besar dan kecil di Nusantara bukan musuh, bukan wilayah asing, melainkan keluarga. Warisan itu meresap jauh ke masa depan. Berabad kemudian, ketika Indonesia merumuskan identitasnya, gema sumpah itu terasa kembali. Nusantara adalah satu. Dan banyak sejarawan percaya, tanpa api yang pernah dinyalakan Gajah Mada, gagasan kebangsaan itu mungkin tidak lahir sekuat yang kita kenal sekarang. Gajah Mada wafat dalam kesunyian, jauh dari kemegahan Balairung yang dulu pernah menjadi saksi sumpahnya. Namun namanya hidup jauh lebih lama daripada tubuhnya. Ia dikenang sebagai pemimpin yang berani bermimpi besar, sebagai manusia yang menembus batas zamannya, sebagai penjaga tekad yang tidak gentar menghadapi lautan, gunung, atau raja sekalipun. Dan meski sumpahnya tak tercapai sempurna, ia telah mengubah arah sejarah Nusantara selamanya. Sumpah Palapa tidak lagi sekadar janji seorang Mahapatih, namun menjadi simbol persatuan, tekad, dan kemauan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri sendiri. Di atas semua itu, sejarah berbisik. Ada pemimpin yang dilahirkan oleh zamannya, dan ada pemimpin yang mengubah zaman itu sendiri. Gajah Mada adalah yang kedua.